Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awailu makhsusatun. Awailu utawi iki iku nerangake pira-pira kawitan makhsusatun kang khusus. Ada beberapa awal atau beberapa ayat surat yang dianggap awal tapi makhsusatun yang dari sisi tertentu, tidak secara mutlak. Kemarin kita dijelaskan yang secara mutlak Iqra. Al-Muddatsir gimana, kan katanya awal juga? Iya, tapi ditinjau dari sisi itu ayat Muddatsir turun tentang kerasulan. Atau ditinjau dari sisi surat secara sempurna yang turun Al-Muddatsir. Kalau Iqra kan cuma beberapa ayat saja yang awal turun. Nah, itu. Ini ada juga beberapa ayat yang dikatakan awal tapi tidak secara mutlak, ditinjau dari sisi khusus tertentu. Al-awwalu, yang pertama ya. Awwaluma utawi kawitane barang nazala kang temurun apa ma bi Makkah ing dalam kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iku ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara mutlak yang pertama kali turun di kota Mekah yaitu ayat itu Iqra. Pendapat kedua atau kedua, awaluma utawi kawitane barang nazala kang temurun apa ma bil Madinati ing dalam kota Madinah iku suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, yang pertama kali turun di kota Madinah apa? Surat Al-Baqarah. Wagila lan den dawaken wairun lil mutaffifin, yaitu ayat wairun lil mutaffifin. Ada dua pendapat. Yang pertama turun di Madinah. Yang ketiga, awaluma utawi kawitane barang nazala kang temurun apa ma fil qitali ing dalam urusan peperangan. Yang menjelaskan tentang peperangan. Yang pertama kali turun itu ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ayat itu. Udzina wis dan idzini lil ladzina ketuwene wong akeh yuqataluna kang den perangi sapa alladzina. Bi annahum kelawan sak temene alladzina iku zulimu dan zalimi sapa alladzina. Jadi orang-orang yang dizalimi, yang diperangi, yang diserang duluan, mereka diberikan izin oleh Allah untuk menyerang balik, untuk melawan dengan peperangan. Jadi di sini kita bisa tahu awal mula dari urusan agama Islam ini adalah sabar. Dizalimi, disakiti Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bahkan diboikot, dikepung, diputus, nggak ada yang jual makanan, beli nggak diperbolehkan, diboikot sama sekali hampir 3 tahun. Diasingkan semua yang mendukung Nabi SAW. Nabi diusir bahkan. Sahabat-sahabatnya disiksa. Tapi tetap sabar. Belum ada izin dari Allah. Baru kemudian ada izin. Udzina lil ladzina. Nah, ketika ada izin maka pantang mundur. Jadi subhanallah. Nabi dan para sahabat itu enggak melangkah sedikit pun kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nafsu sama sekali. Lek joro kalau kita begitu, langsung emosi yang keluar. Nabi subhanallah. Padahal kalau mau beliau, ini malaikat mau numplak no gunung nang gini ahlu Taif, beliau yang mencegah. Gak usah, jangan. Subhanallah. Naam. Awaluma utawi kawitane barang nazala kang temurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem urusane khamr. Iku ayat yas'aluna ka'anil khamri wal maisir.
Yas'alunaka padha takon sapa wong akeh ka ing sira Muhammad anil khamri saking khamr wal maisir lan perjudian. Itu ayat yang pertama kali turun tentang khamr. Belum haram secara tegas. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakan, di kedua perkara tersebut manafi'u lin-nas. Ada manfaatnya dan ada dosanya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya, efek bahayanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Artinya, menunjukkan itu sebaiknya dihindari. Belum tegas-tegas, jelas-jelas melarang. Kemudian turun ayat berikutnya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat ketika kalian keadaan mabuk. Padahal sholat merupakan kesukaan Nabi, merupakan anjuran Nabi, merupakan petunjuk Nabi. Ada apa-apa, sholat. Ada hajat, sholat. Ada ini, sholat. Tapi orang mabuk jangan sholat. Jangan dekat-dekat sholat. Kenapa? Nanti khawatir tidak karu-karuan bacaannya mabuk kan gitu. Welek wis cangkeme. Dia ngomong nggak kontrol dengan pikiran lagi sudah. Kadang-kadang pikirannya kemana, dia ngomongnya kemana. Bahkan ngomongnya nggak pakai pikiran karena akalnya sudah hilang dengan mabuknya itu. Akhirnya semakin tahu, oh ternyata sholat yang dicintai Allah pun nggak boleh dalam keadaan mabuk. Berarti mabuk itu nggak disukai Allah, nggak disukai Rasulullah. Kemudian ayat berikutnya tegas dan jelas. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Semuanya khamr dan lain-lain itu adalah kotoran, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah itu. Nah, langsung semuanya menumpahkan khamr yang masih mereka simpan. Sebab orang-orang dulu, orang-orang Arab, sebelum diharamkannya khamr, mereka itu sudah menjadi budaya tradisi minum khamr. Menghangatkan badan katanya. Setelah seharian bekerja, kemudian malam minum minuman, kemudian teler sampai isu baru bangun. Nah, ketika datang Islam memberantas itu, kalau serta-merta langsung total ya berat karena sudah mendarah daging pada mereka turun temurun, maka sedikit demi sedikit. Ketika dirasa sudah mulai kuat imannya, tahan untuk perintah yang berat, maka langsung diturun ayat yang tegas untuk melarang dan menjauhi minuman khamr. Naam. Awwalu suratin utawi kawitane surat unzilat kang den turunaken apa surat fiha kang iku ing dalam surat sajdatun utawi ayat sajdah iku An-Najmu surat An-Najm. Surat yang paling pertama kali turun yang ada ayat sajdahnya adalah An-Najm. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Awaluma utawi kawitane barang nazala kang temurun apa ma fil at'imati ing dalam masalah panganan bima kata ing dalam kota Mekah iku kulla ajidu fima uhya ilayya muharrama. Iku ayat kulla ajidu ila akhir ayat. Wa bil Madinati lan ing dalam kota Madinah, kalau yang turun di Madinah berkaitan urusan makanan, itu ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ahlan wa sahlan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.